Oke, selamat datang kembali di channel Vandorama. Minggu lalu, gue udah ngecat velg gue jadi warna putih. Dan gue suka banget hasilnya. Mobil gue kelihatan jadi lebih lucu dan juga lebih menarik ketika lagi jalan. Di video kali ini, gue mau mulai kembali lagi nih ke jalur kita buat bikin si Master A-Surf gue ini untuk jadi mobil camper van yang sebenarnya. Hari ini gue rencananya, karena gue lagi ada waktu nih, gue pengen mulai bongkar interiornya, lebih tepatnya jok belakangnya mau gue copot semua biar lebih memudahkan gue untuk ngukur dan juga ngedesain bagian dalamnya. Gue pengen seperti apa mobil ini. Di project ini juga gue bakal dibantu sama abang gue dan juga adik gue, karena kali ini gue ngerjainnya di rumah. Jadi menurut gue kayaknya agak berat kalau gue kerjain sendiri, dan juga bengkel lagi tutup. Jadi gue rasa lebih baik gue kerjain di rumah dibantu sama abang adik gue. Untuk masalah desain nanti mungkin abang gue bakal jelasin, karena abang gue yang ngedesain interior mobil ini. Gak usah lama-lama lagi, ikutan yuk. Si Master A-Surf ini sebenarnya didesain sama Toyota sebagai mobil mewah kan, kemarin gue udah bahas. Nah, dia itu sebenarnya joknya itu kapasitasnya untuk 7+1, karena ada satu bangku kecil yang di bagian dekat pintu slidingnya. Tapi karena mobil ini bukan jadi camper van, mungkin kapasitasnya nanti akan menurun sekitar setengahnya kali ya, mungkin sekitar 3 atau maksimal 4 orang di dalam mobil ini. Gue rasa kayaknya lebih enak kita mulai dari jok belakang deh. Sebenarnya karena jok mobil-mobil ini sebenarnya beberapa tuh pegangannya udah di custom. Jadi gue barusan udah lihat-lihat sedikit jok bagian tengah, karena dia emang mekanisnya lebih ribet ya, karena joknya bisa diputar dan lain-lain. Jadi gue rasa gue mulai untuk lepas jok bagian belakangnya dulu. Bisa kalian lihat di sini, sebenarnya bautnya ini ada di bagian kiri dan kanan, itu masing-masing ada 2 baut. Cuma di sini bautnya tinggal satu di bagian kiri dan satu bagian kanan. Kayaknya bautnya pakai kunci 12. Langsung aja kita lepas. Oke, 2 bautnya udah kelepas, tapi kayaknya di belakang nih ada yang nahan. Cuma tadi gue cek sih nggak ada baut, tapi cobain kita lihat di bagian belakangnya. Oke, gue baru tahu ternyata di bagian belakang ada penahan jok kalau misalnya kita mau ngelipat joknya ke depan. Cuma ternyata handle-nya di sini udah patah. Jadi ini nggak kelihatan tadi, tapi masih ada kabelnya sih. Jadi tinggal ditarik aja nih. Nah, jadi ini ternyata tadi harusnya di sini ada handle-nya, tapi handle-nya udah patah. Nah, dia ini ternyata nyambung ke mekanis ke bagian belakang ini. Ternyata ada pengunciannya, dan gue juga baru tahu di mobil ini ternyata jok belakang bisa dilipat. Tapi tadi ada sedikit kendala di bagian yang kanan ini nih. Jadi dia modelnya pakai 2 kawat, tapi yang kanannya udah agak macet. Tapi tadi untung bisa gue tarik langsung dari
kunciannya. Langsung aja kita bawa keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Kita mau lepas jok row kedua. Di sini joknya sebenarnya ada 2+1 ya. Tadi yang gue bilang di sini ada bangku anak-anak nih. Jadi dia bisa dilipat untuk orang lewat ke baris ketiga, tapi bisa juga digunakan untuk kayak anak kecil sih duduk di sini karena ini juga agak keras ya, agak datar. Jadi kayaknya kalau orang gede kayaknya kurang nyaman. Langsung aja kita lepas. Oke, jadi semua joknya udah kelepas. Ternyata nggak susah dan nggak butuh waktu yang lama untuk ngelepas jok ini semua, karena ternyata semuanya simple dan juga beberapa pegangannya itu emang udah custom, jadi emang nggak terlalu kuat dan gampang banget sih dilepasnya. Tapi tadi gue abis lepas jok ini, gue iseng buka karpet dasarnya dan gue seneng banget ternyata si deck bawahnya mobil ini itu masih bagus ya, meskipun emang udah ada sedikit cat-catan ulang. Tapi gak ada keropos sama sekali sih. Jadi gue seneng banget karena gue dapet bahan yang cukup seger untuk bikin camper van project gue kali ini. Nah, sekarang udah ada di sebelah gue nih abang gue. Dia yang akan ngegarap interior dari Master Ace-Surf ini. Jadi dari soal desain sampai pengerjaan nanti gue akan dibantu sama abang gue. Nah, kalau inspirasi awal nih Van, kamu untuk mobil Master Ace-Surf ini, apa yang mau kamu lakuin di mobil ini? Kalau yang pasti kan ini mau dibikinnya konsepnya pantai. Jadi ya kalau dibikin konsep pantai, yang pertama harus kita bikin ya tempat bebersihnya lebih gede dibandingin dengan yang konsep adventure. Karena kalau adventure kan kotor-kotornya paling karena kaki, di daerah kaki, terus cuci tangan, makan gitu. Tapi kalau di pantai biasanya kan mainnya air-air nih, renang-renang, lengket, bekas air laut. Jadi harus ada space bebersih. Nah, space bebersih ini yang bakal harus dipikirin lebih banyak. Karena kalau untuk istirahat di pantai itu sendiri ya sebenarnya bisa aja, nggak usah harus tidur di mobil, bisa di hammock, bisa pakai velvet atau gimana. Jadi ya mungkin space untuk istirahatnya nggak sebesar yang adventure. Oke, kalau desain nih kira-kira penempatan tempat tidur, terus rak-rak sama lemari itu mau kayak gimana di mobil ini? Nanti kalau untuk tempat tidur sih pasti di sebelah kanan. Karena
setir kanan ya, jadi pintu sliding selalu di kiri. Kita harus pasang di belakang supir. Di belakang supir tempat tidur, cuman ini ada aki, nanti kita harus pikirin juga. Terus untuk space penyimpanan, ya pertama di row tengah, yang bagian row tengahnya yang keambil untuk kasur, nanti itu dibikinin laci. Itu bisa untuk penyimpanan baju-baju, terus misalkan kayak alat makan itu ada di belakangnya, nanti di bawah ketiga. Nah untuk sebelah kiri itu nanti bakal ada laci sejauh nggak ganggu pintu, itu bakal ada laci sama meja. Nah meja ini bisa untuk ya masak, bisa untuk siapin makanan, terus juga kalau misalkan yang make ini sambil kerja bisa pakai buat kerja juga gitu. Nah terus ada juga nanti ada kompartemen di tengah-tengah nih, tapi masih bingung karena ada buat ungkitan ungkitan kap mesinnya gede, jadi mungkin di sebelah kanan doang, di atasnya blower AC. Sama di atas ini nanti paling ada kompartemen juga nutupin si komponen sunroof. Jadi di sini bakal ada kompartemen lagi, bisa untuk alat-alat tidur, misalkan bantal, guling, terus selimut. Nah itu bisa disimpan di situ. Gitu sih. Kalau konsepnya ya dasarnya begitu dulu, tapi nanti sambil berjalan bisa dipikirin lagi enaknya gimana. Nah, kalau soal dimensi kan mobil ini ternyata ukurannya nggak terlalu gede dibanding mobil-mobil van yang lain. Kalau menurut kamu, kira-kira untuk ukuran tempat tidur dan juga lemari-lemari yang bakal dipasang di sini, itu akan mengganggu ruang gerak kita nggak? Karena kan di sini kita aja berdua aja di sini udah sempit gitu kan. Jadi menurut kamu, kira-kira apakah akan dibikin tempat tidur lipat atau dia akan terus seperti itu atau bagaimana? Jadi untuk peletakannya nih. Tempat tidur sih pasti bisa dilebarin, pasti bikinnya harus bisa dilebarin, karena apa ya, ini sempit banget bener, karena ukurannya nggak jauh sama zebra ternyata ya. Nah jadi bisa kita bayangin nanti kurang lebih kasurnya itu 50-60 cm, cuman bisa di extend 30 cm, jadi nanti kasurnya ukuran bakal 90 kali 210. Nah dari itu, tapi nanti dia dilipat lagi, terus matrasnya pun bisa dilipat. Sebenarnya bukan dilipat tapi dibalik, jadi kayak yang dia sebenarnya kayak bangku angkot gitu ya, jadi ngadepnya ke kiri, busanya ada di dinding sebelah kanan. Nah begitu mau dipakai tidur itu bisa dibalik, jadi memanjang ke sebelah kiri, jadi nanti row yang legroom yang ada di tengah-tengah ini bakal jadi ketutup sama kasur. Nah jadi mungkin bisa diisi 2 orang. Nah terus ini meja, jadi meja tetap nggak bakal bisa diapa-apain mau nggak mau, karena di sini ada kompartemen juga. Nah, terus yang pasti juga di tengah-tengah ini dekat pintu nggak bakal ada apa-apa, bakal bersih, karena di situ nanti bakal ada selang. Bukan, dia selang, jadi model selangnya bakal ada di situ. Jadi kalau nanti misalkan ini nanti bisa kita tunjukin gimana enaknya buat bersih-bersih. Sama juga di sini bakal ada kompartemen air yang penyimpanan air bersihnya, untuk nanti dialirin ke selang yang di sana dan shower yang di sini. Jadi di sini bakal ada shower. Nah gitu. Kalau untuk itu mungkin begitu. Untuk konsepnya kurang lebih begitu. Tadi udah dibahas soal konsep dan desain yang kira-kira bakal diterapin di sini. Nah, kira-kira untuk ada nggak sih potensi kendala yang mungkin terjadi di dalam pengerjaan interior ini? Potensi kendala sih yang pertama pasti aki, karena aki dan blower ada di tempat yang sama, di tempat yang barengan, berdekatan banget, dan itu makan space cukup gede. Karena aki ini kalau nggak salah 70 ampere. 70 ampere itu bukan aki yang kecil. Nah pun nanti harus ada tambahan aki untuk misalkan mau nyimpen mau pasang pendingin atau gimana. Terus kedua, potensi kendala itu ada di gawang roda, gede banget. Gawang rodanya gede banget. Nah ini nanti begitu bikin interiornya ini harus dipikirin nih gimana dia nggak keganggu. Nah selain itu body-bodinya ini masih utuh ternyata, walaupun udah nggak kenceng tapi masih utuh. Jadi istilahnya gimana kita bisa bikin tetap
dengan konsep yang ada, tapi nggak ngerusak interior aslinya. Karena sayang banget nanti kalau seumpama mobil ini udah sekian tahun kita pakai, udah jadi camper sekian tahun, terus kita mau seumpama udah dapet nih misalkan mobil yang lebih bagus, lebih gede, kita mau rombak lagi mobil ini jadi seperti originalnya. Kalau misalkan barang-barang originalnya udah nggak ada, itu sayang banget. Gitu. Oke, tadi kita sempat lupa masalah material yang bakal digunain nih. Kan kebanyakan mobil-mobil camper van yang di pantai itu banyak aksen kayunya kan. Iya. Nah, ini kan sedangkan di bagian kiri dan kanannya itu masih original door trimnya. Nah, kira-kira ini bakal dihilangin atau enggak? Dan tadi materialnya bakal pakai material apa aja? Kalau materialnya pasti tetap kayu. Kita bakal pakai kayu pinus atau kayu jati Belanda. Soalnya kalau kayu pinus itu wanginya enak ya. Walaupun dia raw, biasanya nggak diapa-apain, cuman di furnace asal doang, itu baunya tetap keluar enak. Nah itu cukup nyaman untuk kita mau tidur di mobil. Nah opsi terbaik sih menurut saya tetap pakai kayu pinus. Jadi ya murah juga, terus nggak susah lah ngebentuknya. Mau dibikin aksen bagusnya pun gampang. Oke, nah untuk pengerjaannya sendiri itu kira-kira akan dikerjain di mana? Terus juga estimasi waktu dan juga biaya nih. Kira-kira kita bakal keluar duit berapa banyak? Kalau dikerjain sih dikerjain sini aja, karena itu bahan kayu pinus itu kan dia bukan bahan yang lebar kayak misalkan kita pakai MDF atau triplek. Nah, jadi kita pakai kayu pinus, kita belinya batangan juga, balokan juga. Nah, jadi kerjain di sini aja. Kalau estimasi kita bakal pakai kurang lebih setengah kubik kayu. Nah, setengah kubik artinya kurang lebih estimasinya kalau kita beli batangan ya, setengah kubik itu jatuhnya bisa hampir 2 jutaan. Belum lagi nanti kita harus beli aksesorisnya, ini itunya. Ya kurang lebih 4-5 juta lah untuk kita bikin mobil ini jadi camper van yang cakep. Gitu. Tapi itu istilahnya baru materialnya aja, belum termasuk sama Belum lebar. belum Lebar termasuk. belum. Nah, Oke. Untuk waktu tadi kira-kira berapa lama? kalau waktu misalnya kita kerjain mulai sekarang mungkin jadinya dalam 2-3 minggu ke depan. Maksimal sebulan. Itu udah sama kita bikin kabel-kabelnya udah semua. Ya udah. Jadi barusan gue udah ngobrol sama abang gue soal si Master E-Surf ini bakal diapain. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk progres-progres selanjutnya dari Master E-Surf ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan komen. Kalian bisa ngasih kita masukan apa yang perlu kita taruh di mobil kita atau konsep apa yang mungkin menurut kalian cocok di mobil kita. Jangan lupa juga subscribe ke channel Fandorama. Dan gue minta tolong nih buat kalian, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di fandorama.id biar kalian juga gak ketinggalan tentang progres-progres harian kita yang kita lakuin di mobil-mobil kita. Sampai jumpa.